Lolos Euro 2024, pemain timnas Inggris berpesta hingga pagi. Mo Salah berusaha mendamaikan dunia. Greenwood diminati Sevilla. Kim Min-jae ternyata nyaris gabung Watford. Jadwal Indonesia di round 2 kualifikasi Pildun 2026. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah melewati masa penyelidikan yang panjang, Joan Laporta akhirnya resmi didakwa dalam kasus penyuapan wasit. Dilansir Bleacher Report, Presiden Barcelona itu telah resmi mendapatkan dakwaan soal suap penyuap wasit La Liga. Kabarnya Laporta membayar 7 juta euro atau senilai 116 miliar rupiah dalam kurun waktu 20 tahun kepada Jose Maria Enriquez Negreira. Uang tersebut masuk ke perusahaan miliknya. Dengan begitu, kasus penyuapan wasit ini memasuki babak baru. Persepak bolaan Spanyol kembali mengejutkan setelah memunculkan nama wasit kontroversial Mateo Lahoz sebagai calon presiden Federasi Sepak Bola Spanyol yang baru. Dilansir Gol, mantan wasit asal Spanyol itu muncul sebagai calon suksesor Luis Rubiales untuk memimpin RFEF. Kabarnya Lahoz sudah mendapatkan dukungan dari berbagai klub La Liga, badan wasit, dan dewan pemimpin olahraga. Ini jadi kabar yang mengejutkan mengingat kapasitasnya sempat diragukan saat menjadi wasit di Piala Dunia 2022. Belum genap seminggu pensiun, Eden Hazard sudah kembali bermain sepak bola. Namun bukan sebagai profesional, melainkan tampil dalam salah satu laga amal di Prancis. Dilansir Football Espanya, Hazard bermain untuk Varietas Club de France bersama beberapa nama besar, termasuk ayah Kylian Mbappe. Dalam pertandingan itu, Hazard tampil cukup apik. Ia bahkan memberikan assist berkelas dalam gol ayah Mbappe. The Sun mengabarkan kalau beberapa pemain timnas Inggris tak bisa menahan kegembiraan setelah memastikan negaranya lolos ke putaran final Euro 2024. Menurut laporan, para pemain bintang seperti James Maddison, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, dan tentu saja Jack Grealish dikabarkan berpesta untuk merayakannya. Namun pesta itu dirasa berlebihan karena mereka lupa diri dan terus minum-minum hingga jam 6 pagi. Bintang Liverpool Mohamed Salah angkat bicara soal situasi yang terjadi di Gaza, Palestina. Dilansir Sky Sport, dalam postingan media sosialnya, Salah menyampaikan keprihatinan dengan apa yang terjadi di Gaza. Ia juga mengajak seluruh pemimpin negara bersatu dan mencegah situasi ini kian memburuk. Semua harus berperan untuk mencegah hilangnya lebih banyak nyawa dari orang-orang tak bersalah. Tampil mengesankan bersama Bayern Leverkusen, Victor Boniface langsung jadi incaran beberapa klub top Eropa. Salah satunya Newcastle United. Dilansir The Sun, The Magpies dilaporkan begitu berminat untuk mendatangkan sang pemain di bursa transfer mendatang. Pihak klub bahkan sudah mengirimkan pemandu bakat untuk menonton aksinya bersama timnas Nigeria kemarin. Boniface diperkirakan bakal jadi pengganti Callum Wilson yang sudah mulai tua. Di sisi lain, Newcastle United merespon tegas atas kasus penyalahgunaan taruhan yang dialami pemainnya Sandro Tonali. Dilansir Football Italia, Newcastle siap melakukan segala tindakan hukum jika diperlukan. Tonali sendiri sudah mengakui kesalahannya dan terancam mendapatkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan lamanya. Untuk itu, Newcastle mempertimbangkan untuk memutus kontrak sang pemain. Pihak Newcastle merasa akan dirugikan apabila terus membayar 1 tahun gaji Tonali tapi tidak bisa memainkannya. Belum genap 6 bulan bermain di Getafe, Mason Greenwood sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Kabarnya beberapa klub La Liga juga mulai memantau kinerja sang pemain di Getafe. Dilansir Tribal Football, Sevilla bahkan dengan terbuka menunjukkan ketertarikan pada pemain asal Inggris tersebut. Mengetahui hal itu, Manchester United langsung menetapkan harga jual Greenwood. Kabarnya, United hanya akan menerima tawaran di sekitar 25 juta euro atau sekitar 416 miliar rupiah untuk Greenwood. Kabar buruk menimpa Manchester United usai jeda internasional. Salah satu pemain barunya yakni Sofyan Amrabat dikabarkan mengalami cedera saat membela timnas Maroko. Dilansir Daily Mail, Amrabat sudah tak terlihat di skuad Maroko sejak pertandingan melawan Liberia kemarin. Belum bisa dipastikan seberapa parah cedera yang dialami, tapi ini jadi kerugian tersendiri bagi Manchester United yang tengah berusaha bangkit dari keterpurukan.
Mantan Direktur Olahraga Watford, Filippo Giraldi, membongkar rahasia tentang bek Bayern Munchen Kim Min-jae. Dilansir Tribal Football, jauh sebelum Kim bergabung dengan Munchen, Giraldi mengungkapkan kalau dirinya hampir bisa merekrut Kim. Momen itu terjadi ketika Kim masih bermain di Korea Selatan bersama Jeonbuk Hyundai. Giraldi mengaku bahwa negosiasi berjalan lancar dan komunikasi terjaga dengan baik antara Watford dan agen Kim. Namun Jeonbuk mengabaikan Watford dan lebih memilih untuk melepas Kim ke klub Cina, BJ Guoan. Lagi-lagi, ada pemain yang harus disanksi oleh klubnya cuma gara-gara postingan tentang konflik Israel dan Hamas. Setelah Anwar El-Ghazi, kini berita tersebut datang dari pemain Nice, Youssef Attal. Dilansir ESPN, Nice dikabarkan telah memberikan larangan bermain kepada Youssef Attal karena memposting sesuatu yang berhubungan dengan konflik tersebut. Belum jelas Attal akan absen hingga kapan, tapi sang pemain sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf melalui akun media sosialnya. Meski baru saja bergabung dengan PSG pada awal musim 2023-24, Lee Kang-in dikabarkan tengah didekati klub La Liga Real Sociedad. Dilansir Football Espanya, Lee mengawali musim baru di PSG dengan tidak baik. Terlepas dari cedera dan harus membela timnas Korea Selatan, Lee baru mencatatkan 3 penampilan saja untuk PSG. Situasi ini dimanfaatkan Real Sociedad untuk menggodanya. Klub Spanyol itu berniat mendatangkannya untuk jaga-jaga apabila Takefusa Kubo hengkang akhir musim. Beberapa hari lalu, Karim Benzema dituduh oleh salah satu pejabat Prancis bernama Gérald Darmanin memiliki hubungan spesial dengan kelompok organisasi terlarang Ikhwanul Muslimin. Benzi yang tak terima pun siap mengambil tindakan hukum. Dilansir Football Espanya, melalui pengacaranya, Benzema membantah tuduhan itu. Karena merasa dirugikan, Benzema tengah mempertimbangkan untuk menuntut Darmanin karena telah merusak nama baiknya. Mantan penggawa Manchester United dan Juventus Carlos Tevez dikabarkan telah dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan pingsan. Dilansir Football Italia, Tevez ditemukan di rumahnya dengan tak sadarkan diri dan luka di dahi. Kabarnya ia sempat mengalami pusing dan akhirnya pingsan. Nah, saat pingsan itu ia ambruk dan mengalami benturan di kepala. Ia sudah mengalami perawatan di rumah sakit terdekat dan tak ditemukan penyakit lain yang membahayakan nyawanya. Setelah beberapa rumor tak menuntut tentang bergabungnya Luis Suarez ke Inter Miami, akhirnya Tata Martino selaku pelatih pun angkat bicara. Dilansir The Sun, pelatih asal Argentina itu mengkonfirmasi kalau dia telah menekan klub untuk mendatangkan Suarez di akhir tahun nanti. Jika ini benar terjadi, Suarez akan jadi mantan pemain Barcelona keempat yang bergabung dengan Inter Miami. Mantan pelatih Real Madrid dan AC Milan Fabio Capello mengaku meminta Ronaldo Nazario pergi dari Real Madrid karena berat badan dan kebiasaan berpesta. Capello memang seorang pelatih yang tegas dalam menjaga kedisiplinan anak asuhnya. Ia mengusir Ronaldo saat menjabat juru taktik Madrid pada 2007. Suatu hari Van Nistelrooy datang dan mengatakan kepada saya, "Pak, di ruang ganti ini baunya seperti alkohol," dan itu benar. Mantan Kapten Timnas Amerika Serikat Michael Bradley pada Selasa mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional setelah laga terakhir Toronto FC di musim reguler MLS akhir pekan nanti. Pemain 36 tahun itu telah menghabiskan 10 musim terakhir bersama Toronto setelah didatangkan dari AS Roma. Toronto telah tersingkir dari pertarungan playoff dan duduk di posisi terbawah klasmen MLS menjelang pertandingan terakhirnya di kandang melawan Orlando City. Setelah Nicolo Zaniolo membantah keterlibatan dengan taruhan ilegal, kini giliran bintang Italia lainnya yakni Sandro Tonali yang angkat bicara. Menurut agen, pemain 24 tahun tersebut, kliennya memang sudah kecanduan judi sejak lama. Saat ini Tonali diklaim tengah berjuang untuk keluar dari sana agar fokus penuh kepada sepak bola. Yang pasti, Tonali dalam kondisi baik-baik saja dan siap dimainkan saat Newcastle menghadapi Crystal Palace pada Sabtu 21 Oktober 2023. Pemantau bakat Real Madrid dikabarkan telah diminta untuk menilai kemampuan gelandang Sunderland, Job Bellingham. Seperti Jude, Job memulai karirnya di klub masa kecil mereka Birmingham City dengan mencatatkan total 6 penampilan sebagai starter dan 20 pertandingan pengganti sebelum dia berusia 18 tahun. Ia lalu berlabuh di Sunderland. Sunderland diduga mengikat kontrak Job di Stadium of Light hingga tahun 2027, membuat mereka berada dalam posisi yang kuat untuk menuntut penilaian jika ada tawaran yang diberikan kepada mereka.
Kontrak Robert Lewandowski di Barcelona masih lama berakhir. Meski begitu, Blaugrana ngebeteken kerja sama baru. Kontrak Robert Lewandowski bersama La Blaugrana masih tersisa hingga 30 Juni 2026 alias 3 tahun lagi. Rencananya, kontrak baru Lewandowski nanti akan berdurasi selama 1 tahun. Akan tetapi, rencana untuk memperpanjang kontrak sang striker diyakini tidak akan berjalan mulus jika melihat kondisi keuangan klub. Menurut kabar dari Goal, dalam upaya untuk mengatasi masalah pertahanan mereka, Manchester United mengincar bek sentral Crystal Palace Mark Guehi di jendela transfer Januari 2024. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Setan Merah akan menghadapi persaingan dari sesama klub Liga Primer seperti Liverpool, Newcastle, Arsenal, dan Tottenham Hotspur dalam pengejaran pemain internasional Inggris yang memiliki kontrak dengan klubnya saat ini hingga 2026. Striker Manchester United Rasmus Højlund yang merapat ke Old Trafford pada musim panas ini menolak untuk dibandingkan dengan bintang Manchester City Erling Haaland karena dia merasa ini masih dini baginya, sementara striker Norwegia itu telah membuktikan dirinya sebagai penyerang terbaik di dunia dan di Liga Primer. Højlund menyebut bintang City sebagai striker terbaik di dunia dengan keduanya akan bertemu di derby Manchester bulan ini. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mundur untuk membeli Manchester United. Padahal, andai Sheikh Jassim sukses mengakuisisi MU, Kylian Mbappe akan didatangkan. Tidak hanya Mbappe, Sheikh Jassim juga berencana mengangkut Kingsley Coman dan Eduardo Camavinga ke Old Trafford andai jadi pemilik MU. Kini, apa daya? Sheikh Jassim gagal mengakuisisi Setan Merah, tapi disinyalir Sheikh Jassim masih tertarik untuk membeli klub-klub Liga Inggris lainnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Manchester City sempat diisukan bakal mendatangkan Kylian Mbappe. Mantan pemain Chelsea, Marcel Desailly, coba mengomentari rumor tersebut. Ia menganggap bintang PSG Kylian Mbappe tidak akan bisa bersinar apabila bermain untuk Manchester City. Menurutnya, Mbappe tidak cocok bermain untuk The Citizen. Lebih lanjut, Desailly juga menilai gaya permainan Josep Guardiola sangat tidak sesuai dengan karakteristik dari Mbappe. Indonesia akan bertarung di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama putaran kedua digelar pada 16 November 2023. Indonesia akan bertandang ke markas Irak. Garuda kemudian akan menjamu Filipina pada matchday kedua di Gelora Bung Karno pada 21 November. Lalu, pada Maret 2024, Indonesia bertemu Vietnam dalam 2 leg. Indonesia kemudian menjamu Irak lagi di Jakarta pada 6 Juni 2024. Dan terakhir, Merah Putih menjalani matchday pamungkas pada 11 Juni kontra Filipina di Manila. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!